tujuan kita belajar hari ini ya. Kita belajar ini. Nah, bisa dibaca ya. Jadi melalui kegiatan diskusi, literasi ya, membaca ayat apapun ya, yang LCD ya, mendengarkan Pak Farudin memberi penjelasan, itu namanya literasi ya. Menjelaskan ilmu, kemudian diskusi temannya itu juga literasi, tukar pendapat ya. Nah, setelah itu ada pembahasan soal-soal juga ya, soal juga di situ berkaitan dengan persamaan kuadrat ya. Nah, diharapkan nanti dengan kalian mengamati ya, mendengarkan ya, kemudian mencermati dan sebagainya, paling tidak bisa mengidentifikasi bentuk atau jenis persamaan kuadrat sehingga dapat dengan tepat menentukan cara penyelesaiannya. Karena persamaan kuadrat itu macam-macam ya. Maka kalian perlu mengidentifikasi sehingga cara yang harus dilakukan itu apa saja sehingga nanti tepat. Jadi tidak terlalu panjang, terlalu pendek, tapi efektif ya. Berikutnya apa? Kalian bisa menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran ya. Faktoran. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan cara rumus kuadrat. Mengapa kita menggunakan 3 cara, kok nggak 1 cara? Ya. Nah, dalam matematik itu belum tentu soal persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan 1 cara. Ya. Makanya kita perlu ada banyak cara. Ya. Mungkin ada yang bisa dengan pemfaktoran, tapi tidak bisa dengan rumus kuadrat sempurna. Mungkin juga ada kuadrat sempurna, tapi nggak bisa dengan pemfaktoran. Nanti kita berikan contoh-contohnya, gitu ya. Yang keempat seperti itu. Nah, artinya apa? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, mungkin ada masalahnya sama, ya. Masalahnya sama, tapi penyelesaiannya berbeda. Nah, itu tadi kita punya masalah menentukan akar persamaan kuadrat, ya. Tapi, nah, cara penyelesaian berbeda karena jenisnya berbeda, karakternya berbeda, kondisinya berbeda. Dalam kehidupan nyata, contohnya misalnya, ya. Nah, misalnya ketika dulu pandemi kalian ya, belajarnya online itu masalah, ya kan? Masalah. Ya apa caranya supaya siswa tetap belajar, guru bisa belajar? Akhirnya berpikir, apa solusinya? Oh, belajar online. Akhirnya gimana caranya? Guru harus beli laptop misalnya, ya. Beli PC misalnya kalau punya uang. Siswa juga begitu, ya. Harus menyiapkan alat komunikasi lewat apa? Online tadi apa? Bisa Android, bisa laptop, bisa PC dan sebagainya. Nah, itu masalah. Tapi muncul masalah baru, ya kan? Masalah baru. Tidak semua orang punya uang untuk beli itu semua dalam waktu bersamaan, gitu ya? Maka perlu cara-cara yang berbeda tadi. Ada yang uangnya ada, tinggal beli aja, dapatlah. Jadi solusinya beli Android, dapat, ya. Jadi sudah terpecahkan, ya. Yang kedua, nggak punya duit, tanggal tua bisa dibeli. Solusinya apa? Gaden, gitu ya. Antingnya kalau punya gaden produksi, gitu ya. Dapat uang, gitu ya. Akhirnya beli Android, ya. Ada lagi nggak punya uang, nggak punya barang digadekan. Solusinya biar supaya bisa belajar sebentar online, nilai kancang nih, nilai tangga nih. Akhirnya tetap bisa belajar dan sebagainya. Jadi setiap orang punya masalah mungkin sama, tapi penyelesaiannya berbeda-beda. Nah, sama ini kan. Nah, persamaan kuadrat, masalahnya persamaan kuadrat, ya. Tapi penyelesaiannya tentunya berbeda-beda tergantung kondisi. Itu saja harapannya. Kalian bisa nanti bisa menerapkan jika ada suatu masalah, kalian identifikasi, ya. Kemudian kalian coba analisis, ya. Solusi ini, ya. Bagaimana solusinya, ya. Sesuai dengan kondisi dan keadaan dan fasilitas yang ada, maka insya Allah masalahmu bisa terpecah.
orang lain belum tentu bisa memecahkan masalahmu. Misalnya lagi gitu ya, kalian sakit datang ke dokter gitu ya, siapa yang menyembuhkan? Jelas Allah gitu ya. Tapi lantarannya kan ada, dokter itu tidak bisa memberikan diagnosa yang benar, bisa memberikan penanganan kalau kalian tidak jujur sama dokter, ya? Jadi semua tergantung kondisinya. Kamu jujur atau tidak? Tidak jujur berarti obatnya nanti yang sesuai. Kalau tidak jujur, ya sesuai dengan yang tadi aku sampaikan, berarti tidak sembuh. Gitu ya? Tadi tergantung kondisi. Kemarin sakit batuk misalnya, ya ini tentang penjelasan kenapa kita perlu belajar banyak cara, gitu ya. Batuk, nah sampai sekarang masih ada yang batuk, ya. Solusinya banyak, ya. Ada minum Botrexil juga sembuh, ada yang tidur, ya sembuh, ada yang dengan apa jalan-jalan healing gitu ya, sembuh. Jadi siapa yang tahu? Kita sendiri. Makanya di sini kalian perlu belajar. Matematika paling tidak cara berpikirnya kalian nanti dapat yang maksimal. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Oke, intinya ya. Misalnya kita belajar, kemudian kita terapkan di situ untuk kita sendiri. Ya. Kemudian untuk orang lain kalau bisa kita bantu. Itu harapannya ke depan ya. Tuh tujuannya salah satunya ke sana. Berikutnya, nah metode belajar yang kita lakukan hari ini adalah berpasang-pasangan. Oke. Ini nggak ada pasangan. Nah itu ya. Nah kamu duduk sini, duduk sini ya. Dan bertemu ya. Oke sini. Itu pindah ya. Itu ini udah pindah. Ya. Udah pindah. Ya. Terakhir pindah sini. Ya. Karena nanti bekerjanya berpasangan ya. Oke, pindah di sini. Ya. Mau di pinggir apa di kanan apa kiri? Nah, kamu maunya di mana? Hah? Di kiri aja. Ya, cewek di dalam jadi dulu sama cowok ya. Ini bukan untuk tenangan. Lihat cowok itu harus beradab, melindungi dia. Oke, ya. Jadi metodenya adalah belajar setelah mengamati nanti diskusi dengan pasangannya, pasangan belajar dengan pasangan yang lain ya. Pasangan belajar. Kalian diperbolehkan menoleh ke belakang. Nah, boleh ya. Jadi antara partnernya pasangan utamanya ini ya. Gitu ya. Itu belajar itu. Nanti ada 3 tahapan belajar ya. Pak Amarun akan berikan contoh-contoh di situ ya. Contoh-contoh di situ. Kemudian kalian mengamati ya, kemudian mempelajari ya. Nah, harapannya nanti kan menemukan solusi gitu ya. Oh, ternyata bentuk persamaannya seperti itu, teknik menyelesaikannya begini gitu ya. Nah, itu yang diharapkan. Menemukan apa tadi, mengidentifikasi sehingga kalian bisa jitu cara apa yang bisa digunakan ya. Nah, itu diskusi nanti dengan temannya. Nanti akan diberikan soal ya untuk ada 3 model tadi pemfaktoran, kuadrat sempurna dan rumus A. Nanti ada 3 model soal ya, soal. Nanti kalau mengamati, oh ini jenisnya pemfaktor ini loh caranya ya. Ini kuadrat sempurna, ini rumus ABC caranya. Seperti itu ya. Nanti akan saya bagikan kertas ya. Nah, masing-masing dapat kertas ya. Kertas, nah ini ya. Nah, ini ya. Tas kosongan ya, tas kosongan. Nanti aturannya begini ya, namamu ditulis di atas ya, namamu tulis, terus di bawah teman sebangku ya. Nah berarti teman pasangan itu, teman sebangkunya itu siapa ya. Nah kemudian cara menjawabnya kelompoknya itu ya, diskusi dulu ya kan, baru ditulis di kertas masing-masing ya. Masing-masing harus menjawab ya. Tapi hasil pemikiran bersama ya. Oh ini jangan pakai pendekatannya ini caranya karena kasusnya begini. Nah, harus ditulis bersama ya. Dan nanti betul-betul hasil kolaborasi ya. Ada 3 tahapan ya. Nanti saya coba bahas dulu sampai selesai 3 tahap, baru nanti atau saya tawarkan ya. Kalian nanti maju ya, atau
Pak saya Pak mencoba menjelaskan gitu ya. Teman-teman Pak, jangan nanti apa? Menanggap. Oh kalau saya nggak setuju pakai itu, gini saya. Gitu. Saya. Nah, kemudian setelah terakhir nanti dikumpulkan, ya, kumpulkan kita adakan refleksi. Nah, hari ini kita bahas apa yang kita dapatkan. Kemudian ada tugas mandiri ke kalian, ya. Kalian mengerjakan soal-soal online lewat Google Formulir. Ya, nanti akan diberikan passwordnya, ya, seperti itu. Jelas? Aturannya jelas ya? Saya berharap nanti betul-betul bekerja diskusi, ya, nggak hanya istilah isu aku gitu ya. Kamu akan terus begini. Jangan pernah malu untuk berusaha. Malulah jika kalian berbuat curang, mencuri, gitu ya, berbuat itu malu banget. Tapi untuk maju sukses, jangan pernah malu, gitu ya. Harus maju. Siap? Oke. Nah, sekarang akan kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ya. Nah, ini ya, supaya termotivasi, ya, untuk apa kita belajar? Teman-teman, nih, ya, di bidang matematik, ya, nah, ada matematik. Kalian bisa menentukan waktu tempuh optimal, ya, dari suatu perjalanan, misalnya. Nah, seperti yang kalian lihat ya, kita menentukan nilai X-nya tadi, ya. Kemudian bidang ini fisika, ya. Seperti ini silahkan Anda baca. Seperti sekarang misalnya ada perang antara Palestina dengan Israel, gitu kan? Nah, itu kan, oh senjatanya, itu kan bentuk parabola sebenarnya. Oh, itu kan dihitung supaya apa? Sasarannya kena betul. Itu salah satu dihitungnya Pak, ya, fisika. Kemudian ekonomi, nah itu termasuk permintaan dan penawaran, ya. Jadi kalau kalian misalnya dagang, ya, hari ini saya jual lakunya katakanlah 100 kilo. Apa besok 100 kilo? Belum tentu, ya. Maka kalian perlu menghitung dulu. Jadi selama seminggu, 1 bulan didata. Senin itu berapa lakunya? Selasa berapa lakunya? Rabu nanti dikalkulasi. Muncul rumus nanti, ya. Ada namanya equilibrium, titik keseimbangan, ya, keseimbangan. Nah disitulah kalian nanti bisa Pak, nah, persamaan Pak tadi, oh hari Senin butuhnya cuma sekian kilo, Selasa, oh libur, Rabu libur misalnya, ya karena Pak pengunjungnya nggak ada di Rabu misalnya, ya seperti itu gitu ya. Tuh, yang komputer, nah komputer apa nanti? Nah, ya. Pemrosesan gambar, ya. Pengolahan citra, apa pengolahan citra? Apa pengolahan citra? Jadi tingkat gelap dan terangnya mungkin, ya. Kan ada foto supaya belakang muncul 3 dimensi, gitu ya. Kan kalau saya kan diatur pakai parabola, ya. Ada seret, ya. Nanti muncul, oh terang di tengah, nanti di pinggir, di atas, dia itu pengolahan citra dan sebagainya, arsitektur dan sebagainya. Oke. Waktunya kepanjang, ketemu lagi. Lanjut. Nah ini kita lihat lagi. Nah ini contoh fisikanya, ya. Nah silakan dengarkan dulu hiburan. Nah ya silakan ya. Ini penerapan di olahraga, ya, olahraga. Nah, dihitung nanti, ya. Ini tanpa perhitungan, asal lempar saja, ya. Apa yang terjadi, ya.
nalar. Untungnya dia ahli fisika, menurut ceritanya itu, ahli fisika. Dia mencoba, dia berpikir, bernalar, diukur, dihitung gitu. Nah itu cara berpikir matematik begitu, apa namanya, tidak mudah putus asa gitu. Coba gitu, diukur. Nah, ya. Tapi ilmunya tingkat tinggi ya. Nanti kan kuliah kan ada materi yang kuliah tentang menggambar grafik ya. Ketemu kawan praktekkan. Jadi lemparannya berapa derajat, kecepatannya berapa gitu ya. Ya. Seperti itu. Ini salah satu penerapan ini yang lain ya, yang lain misalnya tadi sudah menciptakan ya gunanya yang lain. Tadi bom ya, bom ya. Nah dia perang tadi ya. Jadi lempar itu jalurnya di mana? Jalur apa? Membuat bumi menentukan berapa banyak dan tingkat kecelakaan ya, polusi juga. Nah, ini penerapannya baik banget ya. Nanti kalian explore di internet ya, menggunakan kesamaan kuadrat dan grafik dalam pencarian ya. Banyak ya. Itu tadi jelas. Mari kita belajar bersama kita. Oke? Siap? Baik ya. Jadi kita siapkan pulpennya dulu ya. Sambil ada bilangannya. Putar kita. Apa saja faktor dari dalam? Bilang berapa saja? Oke, kita kelas. Nah, kelas faktor 8 apa saja? Bilangannya. 2 terus. 4 terus. 8 terus. 1 ada lagi enggak? Oke, bisa lihat nama kira-kira? Berapa? Negatif 1 ya, kebalikannya ya, negatif 1 kita bisa juga kan nanti bilang bulat ya. Oke, jadi berikutnya lagi berapakah hasil perpangkatan 6 pangkat 2? Lagi nah, berapa yang terakhir? 6 kuadrat berapa Bil? Hah? Karena itu akan disodor. Makan meleputa macam bolosan. Ya, cek pintar ya. Oke, berikutnya. Nah, akar pangkat 2 dari 144. Coba. Jok deh, jangan. Cewek. Nah, geser. 12. Jalan ya? Kalau min 12 bener enggak ya? Bener enggak min 12? Enggak. Ayo, 1 min 12 bener enggak? Yakin? Bener? Oke, ini konsepnya tuh ya. Kalau akar suatu bilangan itu hasilnya cuma 1, positif ya. Nah, kebetulan ini udah lulus. Ini pelajaran kelas 7 gitu ya. 7 ya, tengah akar ya. Jadi kalau akar 144 itu pasti 12. Nah, min 12 yang mana Pak? Nah, ya. Ini positif 12. Nah, kapan muncul min 12? Nah, kalau berbentuk X kuadrat sama dengan
140 ya. Nah X-nya ini bisa positif bisa negatif karena dikuadratkan gitu ya. Tapi akarnya itu pasti positif ya. Bisa dipahami? Baik ya, lanjut lagi biar positifnya satu. Nah ini, nah sekarang boleh cowok boleh cewek, berapakah nilai X sehingga nilainya 16? Oke, berapa? 9 kali ini Hah? Coba dulu biar bergerak dengan antum. Jadi pakai penalaran bukan mencongak ya. Nah, biar tidak berat mikirnya ya. Ya, berapa? Nah, 16 langsung mulai. Oke dulu, selanjutnya ya. Oke, berikutnya lagi, rotokan lagi. Oh, kali 3 kuadrat 21, berapa X-nya? Nah, nah, berapa kali 3 sama dengan 21? Berapa? Berapa kali 3 sama dengan 20? Berapa bilangan besar? 7. Ihan, setuju kamu? Setuju. Oke, setuju ya? Oke. Nah, ini ya. Kalau digabung antara atas dan bawah, ini ditulis yang ditulis di nalar. Karena ini kita pakai ya. Ketika kita menyelesaikan bersama Al-Qadr akan terlibat dengan bilangan ini sangat terlibat namanya. Nah, kalau ini tidak bisa sama saja. Munculnya angel ya. Ya kan? Itu ya. Jadi dinalar ya, jangan langsung dinalar. Coba mencoba. Untuk tadi Pak. Oke, boleh. Pimpinan untuk jalan apa kita boleh. Oke, coba dinalar. Cara mendapatkan ini. Ya. Jual barang. Harus sudah cuci. Ini kan masih tulis lagi komunikasi kan mas ya, komunikasi salah, sama dengan itu cara komunikasi ya. Baik, kasih tepuk tangan dong ya. Oke, betul ya? Gak salah. Nah, cara-cara ini cara matematik yang bikin kita itu tidak pusing menalar. Ya, kamu berapakah kali 3 pikir berapa ya? Itu cepat mana surat kita ya? Otak ini cepat mana? Tapi kamu tulis, oh ini pindah sana, mainnya tulanan, pindah. Tahu-tahu jawabannya ketemu ringan. Jadi belajar matur mudah banget saja ya, mudah kalau kita tahu strateginya ya. Ya. Baik, cukup ya? Ada pertanyaan mungkin yang lain? Sudah? Oke, lanjut lagi. Nah, kita masuk ke kita satu sekarang ya. Akan mau diterangkan amati ya. Amati ini proses mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya. Tipe 4 ya. Prosesnya ya. Jadi seperti di awal kita sampaikan bahwa satu persamaan kuadrat itu punya kondisi-kondisi yang berbeda. Harapan Pak Nur nanti kalian dengan mengamati ya, mendengarkan, mungkin nanti bertanya ya. Jika ada permasalahan bisa menyelesaikan nanti. Oh, ini pakai tipe 1, ini pakai tipe 2, ini pakai tipe 3 atau tipe 4. Oke, kita coba bahas satu per satu ya. Jadi fokus ya. Atau enggak? Kalau ngantuk minum dulu. Nah, minum dulu ya. Minum. Yang ngantuk minum dulu.
ya. Karena dengan minum otak kita oksigennya isi lagi, ya. Minum dulu, nggak apa-apa minum, makan nggak boleh, ya. Karena minumnya nggak fokus, ya. Tapi minum insya Allah fokus. Oksigennya habis, minum dulu, ya. Apa dulu tak minum dulu, cek suaranya. Baik, ya. Nah, begini ya. Silakan Anda amati, kemudian Anda diskusikan dengan teman sebangkunya ya. Nah, kemudian nanti bikin catatan-catatan penting, tanyakan ya. Dan lihat. Jadi pada prinsip penyelesaian persamaan kuadrat ya, untuk bakunya tadi kan begini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Jangan lupa ya, jangan lupa selalu periksa apakah persamaan kuadratnya sudah baku atau belum. Ya, pengertian baku itu begini, urutannya seperti ini: X kuadrat BX plus C. Karena ada yang tidak baku, ya. Seperti kami di kelas 8 tentang aljabar, betul ya? Lihat contoh ini baku ya. Misalnya 2x kuadrat plus 4x katakanlah sama dengan 7x min x kuadrat misalnya, ya. Kemudian min 6. Nah, ini kan tidak baku. Ya, tidak baku. Maka untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ya, langkah pertama adalah ubahlah atau cek apakah persamaan kuadrat itu sudah baku atau belum. Nah, kalau seperti ini belum baku, ya, maka perlu dibikin baku. Nah, di kelas 8 kalian sudah belajar kan menyederhanakan bentuk hal. Saya tawarkan, siapa mau bisa menyederhanakan aljabar? Yuk, coba sederhanakan dulu sehingga menjadi persamaan kuadrat yang baku. Coba. Ya. Nah, ini mau coba, yuk. Yuk, jadikan batu ya. Nah, jadikan batu ya. Kelompok-kelompokan ya. Di pelajaran kelas 8 ya, 8 ya. Semuanya. Oke. Hasilnya coba dicek dulu temannya ya. Gimana jawaban? Jawabannya? Sana. Oh, saya nggak apa mau pakai masker. Sana ya. Gimana jawabannya? Udah benar belum? Coba cek. Ya. Benar? Benar ya? Ya, Pak. Jadi ini sama ya. Nah, sama. Dikelompokkan dulu. Nah, dikelompokkan ya. Kemudian ada 4x, 7x dikelompokkan juga ya. 6 itu jomblo ya, jomblo ya. Nah, berarti nggak punya pasangan. Nah, terus diselesaikan. Ini kan sudah baku ya. Sudah baku. Bisa dipahami istilah baku dan tidak baku? Nah, baik, lanjutkan sekarang ya. Iya. Nah, kalau sudah baku, Pak, nah, ya, kita cek lagi ya, cek lagi ya. Cek lagi. Nah, dilihat dulu ya. A-nya berapa gitu ya. Nah, misalnya yang pertama ya. Nah, ya. Ingat, A selalu berpasangan dengan kuadrat, B selalu berpasangan pada berpangkat 1. Kalau C itu bilangan jomblo. Yang gampang lihat ya. Ya. Terus, nah, sekarang ada tipe 1 ya. P kuadrat ya. P kuadrat min 4 P sama 0. Ini A-nya berapa ya? 1 ya. Oke, B-nya 4, C-nya? Nah, kan tidak ada bilangan jomblonya ya. Maka C-nya 0. Ini namanya untuk persamaan kuadrat tipe 1. C-nya itu 0, maka penyelesaiannya seperti ini. Nah ya, kalian bisa menggunakan poros Gapit ya, saya terangkan dulu, nanti didiskusikan ya. Gimana cara memfaktorkannya? Nah, dulu kelas 8 juga belajar pemfaktoran ya. Nah, saya berikan alternatif ya. Poros Gapit, jadi persamaan aljabar dengan poros Gapit ya.
Nah, caranya begini. Nah, itu ya, dapatnya P PB4 dari mana? Ya, ini P kuadrat min 4P sama dengan 0. Nah, ini langsung dibagi begini. Ya. Nah, dibagi. Nah, dicari FPB-nya antara P kuadrat, angkanya itu berapa? 1 dan P 6. Nah, atas 1 meter itu berapa FPB-nya? 1 ya? Ya kan ya? Terus muncul di sini P kuadrat min 4 P. Nah, tetap ya. Terus variabelnya P kuadrat apa yang sama? P. Nah ini P min 6. Nah, kita dapatkan nilainya. Ya. Sehingga ini kalau difaktorkan P kuadrat min 4P 0 hasilnya adalah P min 4. Nah, begitu cara pengfaktorannya ya. Ya, itu tipe 1. Apa tipe 1? Kalau C-nya 0 pakai borok HP. Benar ya? Ya. Nah, terus diselesaikan. Ya. Kenapa Pak ini 0, ini 0 Pak? Nah, keterangkan lagi ya. Kalau saya punya perkalian dua bilangan A dan B, ya. AB 0. Nah, kita berpikir menalat ya, menalat. Kemungkinannya gimana kira-kira? Bisa jadi A-nya 0. Ya, 0 kali B pasti 0 aja. Ya. Kemungkinan A-nya 0. Kemungkinan kedua B-nya 0. Ya, A 0. Ya. Kemungkinan ketiga dua-duanya 0. Nah, ya. Nah, filosofis ini yang dipakai untuk pemfaktoran persamaan kuadrat, ya. Sehingga kita menyatakan supaya nilainya 0 maka keduanya dibikin 0, ya. Keduanya dibikin. Nah, ini maksudnya P-nya 0 atau P min 4 ini juga kan. Nah, sehingga ketemu P-nya 0 dan min 4. Nah, selesai. Ini tipe 1, ya. Tipe 1. Tipe 2. Tipe 2 ini ya, tipe 2. Tipe 2. Kita lihat A-nya berapa ini? A-nya berapa? 4. B-nya? Ingat B tadi berpasangan dengan variabel pangkat 1. Ada nggak variabel pangkat 1 di sini? Ada. Berarti B-nya 0. C-nya? Nah, ini tipe 2 namanya. Persamaan kuadrat tipe 2. Kalau B-nya 0, gimana Pak cara penyelesaiannya? Nah, kalian sudah belajar aljabar di kelas 8. Nah, saya akan kembali ya. Jika ada soal seperti ini, A plus B kali A min B, kalau diperolehkan menjadi A kuadrat ya, min AB plus AB min B kuadrat. Ini kan jadi 0 ya, min plus A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini bentuknya ternyata mirip dengan ini gitu ya. Ya, mirip dengan ini. Kita coba pakai pendekatan yang ubah. Jadi 4 E kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Oh, berarti ubah menjadi 2X dalam kurung kuadrat. Nah, ternyata sama ya. Oh, berarti bentuk ini itu bisa tulis seperti ini faktornya gitu ya. Sehingga kita ubah, oh ternyata tertulis seperti ini. Nah, jadi 2X min plus 5 ya. 2X min 5 nya. Dan seterusnya, ini kita bikin 0, ini kita bikin kan 0 ya. Dan kita ulang. Nah, tapi ya pasal tadi berapakah 3X plus 7 sama berapa tadi? Nah, ini kita pakai di sini. Untuk pasal tadi dipakai di sini ya. Jadi 2X plus 5 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 5. Benar ya? X-nya sama dengan min 5 per 2. Ini juga sama. 2X min 5 sama dengan 0 ya. Berarti 2X sama dengan 5, berarti X sama dengan 5 per X-nya ketemu gitu ya. Nah, itu tipe 2. Jadi apa ciri tipe 2? B-nya kan 0 ya. Nah, itu nanti dicatat ya. Oh, kalau tipe 1 caranya ini, tipe 2 caranya ini. Nah, tipe 3 sekarang ya. Tipe 3. Nah, tipe 3 gini. Jadi persamaan kuadratnya sudah baku ya, sudah baku.
Terus cek A, B, dan C-nya ya. A-nya berapa ini? 1, B-nya, C-nya min 8. Nah, sekarang bagaimana caranya ya? Nanti kalian kembangkan sendiri ya. Kita beri alternatif untuk cara-cara, nanti kembangkan banyak cara sebetulnya. Sekarang di Bimbel mungkin pakai cara A, cara B ya. Nah, sekarang pakai cara Pak Mahmud ya. Caranya begini, gampang, penalaran gitu ya. Penalaran ya. Jadi cukup lihat C-nya dulu. Nah, ya. Jadi itu X kuadrat ditambah 2X 8 normal. Cuma lihat tuh B8 itu dicari faktornya kan ya. 6 tuh faktornya berapa saja ya tadi ya. Apa lagi? Masih ingat ya? Nah, kita pakai di sini ya. Nah, tulis di kertas buram. Min 8 faktornya 1, min 8 2 dan 4. Terus apa lagi? 4 dan min 2, 8 dan min. Jadi kalian cari semua faktornya ya. Nah, ini efeknya apa? Kita bisa berpikir lengkap ya, solusinya itu ada pasti. Punya masalah, kita punya jawabannya banyak gitu. Tinggal dipilih nanti di situ. Itu gunanya kalian belajarin nanti. Melatih otak kita berpikir, mencari alternatif solusi ya. Itu terbiasa cara 1, cara 2, dari itu dipilih ya. Ya apa Pak nilainya? Cari ya, kemudian yang nilainya kalau dijumlahin nilainya juga berapa? Ya, cari pasangan ini kalau jumlah nilainya berapa mana? Ya, nilai sama dengan tengah kan? 4 dan min. Nah, ini tinggal dipilih sini ya, masuk ke dalam rumahnya. Nah, ya. Jadi X tambah 4, X min 2. Terus bisa cek tadi ya. Nah, ini dibikin 0, dibikin X 4 sama dengan 0 ya. X min 2 sama dengan sehingga X sama dengan min 4. Selesai kan? Gampang kan? Ya. Jadi menalang tipe 4. Nah, tipe 4 ya, tipe 4. Nah, oke, kita simpulkan dulu. Ini tipe 1 apa cirinya? Bedanya tipe 3 dan apa kira-kira? Nah, kalau 3 itu ini A-nya 1, B-nya ada, C-nya ada. Ini kan C-nya tidak ada, ini B-nya tidak ada, ini lengkap, tapi A-nya 1 yang tipe 3 ya. A-nya 1 ya. Maka cara alternatifnya begini ya. Alternatifnya begini ya. Oke. Sekarang kita coba yang keempat, tipe 4. Nah, kalian bisa amati ya. Yang keempat ya. Kita bahas di sini ya. Mana dapatnya itu ya. Nah, kita tulis dulu 3x kuadrat 7x. Ini mirip dengan cara 3 ya, tipe 3 dan tipe 1 digabung ya. Jadi tipe itu gabungan antara tipe 1 dengan tipe 3 langkahnya ya. A-nya 3, B-nya 7, C-nya min 6 ya, min 6. Nah, langkah pertama, ingat selalu cek apakah persamaan kuadratnya itu sudah baku. Ya, oh sudah baku, terus dengan AB-nya. Nah, kemudian kita cari di sini ya. Gimana Pak caranya? Kalau tipe 3 itu kan langsung ambil C-nya. Ya. Kalau tipe 4 itu kalikan depan dengan belakang. Nah, ya. Ditulis di sini 3 kali min 6 sama dengan min 18 ya. Min 18. Kemudian difaktorkan kayak cara nomor 3. Cari semua faktornya berapa? 1 min 18, 2 min 3 min terus 6 dan min 9 dan min. Nah, jadi semua faktornya kita cari ya. Tadi semua kemungkinan yang bisa dihasilkan dari perkalian lalu dicari semuanya. Mari kita pilih yang jumlahnya sama dengan itu, sama dengan B gitu ya. Nah, sama dengan B. Mana kira-kira? Nah, 9 ada Pak itu jawabannya ya. Nah, jadi kalau kita mendata pasti ketemu jawabannya ada ya. Hidup juga begitu, kita punya masalah ya. Insya Allah ada jawabannya ya.
Karena Allah menjamin inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada jawabannya. Setiap orang sakit pasti ada obatnya. Makanya harus berpikir, gitu ya. Dia harus pikir mati yo ae. Kan begitu. Ya kan? Iya, itu harus berpikir terus. Ya. Jangan malas untuk berpikir, belajar matematika, belajar IPA, belajar itu namanya biar kita terus berkembang. Ya. Oke. Nah, kita dapatkan ternyata 9 dan 2. Ya. Dan 2. Ya. Kemudian nah, langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya adalah bedanya dengan yang 3 ya. Kalau 3 langsung masukkan dalam rumahnya, tapi yang tipe 4 ini tidak masuk rumah tapi tulis di bawahnya. Nah, ini dipecah ya. Nah, jadi 9. Oke, ya. Min. Nah, ini masuk di bawah sini. Nah, 7x ya. Pecah ya. Nah, pecah. Kemudian 3 yang turun, 3x kuadrat, 6-nya turun. Nah, jadi persamaan kuadratnya dikurangi ya. Kemudian pakai cara yang pertama tadi. Nah, dicari korogafitnya. 2 suku yang pertama dicari dulu. Nah, antara 3 dan 9 FBB-nya berapa? Nah, 3 ya. E kuadrat dengan E FBB-nya berapa? E. Nah, sudah keluar FBB-nya ya. Nah, kalau 3 kuadrat keluar 3 tinggal berapa ini? Tinggal E ya. Setelah E kurang berapa di sini? Berapa? 11. Nah, ya, pakai cara satu tadi. Kemudian kita kopas ya. Ini dikopas di sini. Nah, untuk menyelesaikan yang kedua ini. Nah, terus di sini. X plus 3. Nah, tinggal di sini berapa depannya? Min 2x dibagi X berapa? Min 2x dibagi X tinggal berapa? Min 2x ya. Min 2x dibagi X tinggal min 2x dibagi X coret-coret tinggal min 2 ya. Min 2 ini matematikanya lemah ya. Min 2 ya. Min 2 jadi operasi dasar itu seperti ini gitu ya. Nah, terus langkah berikutnya gimana? Nah, yang tidak ada dalam kurung dikelompokkan. Nah, 3x min 2 yang ini x plus 3. Nah, kan sudah selesai gitu ya. Tinggal diurai. Nah, faktornya sudah ketemu kan? Nah, kita dibagi 2. 3x min 2 sama 0, x plus 3 sama dengan 3x sama dengan 2, x sama dengan min 3, x sama dengan 28. Selesai ya, kan? Oke, sekarang saya beri kesempatan bertanya di antara 1, 2, 3, 4 sebelum bertanya. Tidak jelasnya di mana? Prinsip matematik ya. 4, jadi nanti efisien ya. Nulisnya ke bawah. Nah, jadi 2 kolom. Nanti lanjutkan di baliknya ya. 2 kolom. Ini nanti ada soalnya tipe 1 pemfaktoran, kemudian kuadrat sempurna, sama rumus ABC 1 lembar cukup insya Allah ya. Di sini cukup gede-gede ya, cukup gede ya, efisien, efektif ya. Ya, silakan Anda diskusi, nggak jelas tanya ya. Nah, ini soal yang ada berapa itu? Nah, diskusi ya. Lihat tipe berapa saja itu. Nah, yuk dijawab di situ. Kami diskusi sudah. Ya. Ya. Yang pikirnya teliti banget ya. Ada yang set selesai deh ya. Saya paham gitu ya. Nanti dikumpulkan apa adanya. Tapi yang jelas paham tuh ya. Paham kira-kira ya. Karena aku tadi mungkin agak
mikirnya lambat ya. Oke, baik. Nanti sampai tipe 3 Pak, cara ketiga baru kita presentasikan ya. Nanti sama-sama dibahas ya. Oke, kita lanjut yang cara kedua ya. Ya. Nah, cara kedua. Oke, ya. Ya, cara kedua itu melengkapkan kuadrat sempurna ya. Melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, yang namanya kuadrat sempurna begini tadi. Kita sudah membahas akar 25 ya. Nah, akar 25 berapa? 5. Tapi kalau X kuadrat sama dengan 25, berapakah pengganti X? Ya kan ya? Nah, otomatis tadi kan telah dibahas kita syaratkan gitu ya. Bahwa carilah bilangan jika dikuadratkan sama dengan 25. Nah, kita di bab 1 kemarin sudah belajar tentang pangkat, ya kan? Jika ada ya pangkat A pangkat 2, berarti nanti ada dua kemungkinan, positif dan negatif. Ya, makanya seperti ini pasti. X kuadrat sama dengan berarti akarnya berapa? 5 dan min 5. Itu konsep yang paling dasar ya. Kemudian berkembang ya. Ini ya. Jadi X-nya itu ya. Pakai toh. Ya. Nih. X-nya dikurangi 4. Nah, X-nya kurangi 4 ya. Cuma bilangan saya ganti 36 ya. 36 ya. X-nya kan konsepnya sama ya. Kalau dari kuadrat ya, dari kuadrat ya, jadi kan proses X kuadrat plus minusnya, kuadrat plus minus. Nah, perhatikan polanya ya, amati ya, mengidentifikasi ya. Insya Allah prosesnya sama ya, proses kuadrat seperti sama ya. Jadi dari sini turun ke langkah 2 plus minus lah ya, plus minus, cuma di sini ada X min 4 karena min 4 ya. Terus ini kan selesai. Kalau ini kan belum selesai. X min 4 6 berapakah X? Nah, diproses ya. Itu kan sudah tuh ya. Jadi X sama dengan 6 dipindah ke sini plus diambil plus minusnya. Ini plus 6, ini min kan 6. Sehingga nanti ketemu X-nya 10 dan X-nya min 2 ya. Dari contoh 1, contoh 2 ada pertanyaan mungkin? Ada nggak? Sing paham sopo, ayo. 1, 2, 3. Sing tak paham, coba ayo sopo. Loh, kan ayo. Sing gak gendeng ayo. Tiba-tiba sadar saya. Terus yang tadi tidak paham tapi nggak ngaco, paham nggak ngaco, kenapa kira-kira? Kenapa? Apa jawabanmu kira-kira? Ragu, nggak yakin. Nah, itu harus dibuang ya. Kamu harus yakin dengan dirimu sendiri gitu ya. Pengen maju terus ya. Yakin, Pak, saya yakin dengan jawaban saya gitu ya. Kocok ragu. Apa majunya ragu terus ya? Ya pengen sukses harus pede ya. Jangan menolak. Makanya belajar sekali belajar hari ini seharus bisa. Jangan pernah menunda. Kok tak belajar di rumah pasti lupa ya. Pasti lupa ya. Jadi sekarang makanya kalau tidak bisa tanya, Pak, saya tidak paham, Pak. Di mana tidak pahamnya? Ya. Tuh, pulang tinggal main game dia. Ya. Pulang tinggal TikTokan dia. Ya. Di sekolah belajar di rumah happy ngono loh, Dek. Kamu kan dibalik-balik. Di sekolah belajar enggak TikTokan iya gitu. Di rumah TikTokan. Jadi gak jelas lagi. Oke, ya. Perhatikan prosedurnya ya. Nah, plus minusnya cuma ini kan berkembang ya. Terus berikutnya ini yang kedua, nah tipe 3, 4 sama sebetulnya ya. Cuma persamaannya itu lebih banyak ya.
Ini kan sederhana. Ini kita dikurangi 4 ya. Ini 3 suku ya. Nah ini sama ya, 3 suku perhatikan, kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan perhatikan prosesnya ya. Nah setelah dicek ya, dicek apakah ini persamaan kuadrat baku ya, ya baku ya. Ini baku ya, baku ya. Maka langkah apa? Pindahkan yang jomblo ini ke kanan lagi. Pindahkan yang jomblo ke kanan ya. Angkanya di kanan. Kalau negatif ke sini jadi positif, positif jadi negatif ya. Nah, terus berikutnya apa ya? Tambahkan ya. Nah, masing-masing ruas dengan setengah dari nilai B ini ya. Jadi nah, setengah dari B kan, setengah dari kuadrat sama toh? Nah, ini B-nya min 2 ya. Min 2 per 2 kuadrat. Nah, tambahkan. Nah, perhatikan kiri dan kanan ya. Ya, perhatikan kiri dan kanan ya. Kemudian disederhanakan 2 per 2 1 ya. Terus diproses ya. Kalau seperti itu ya. Nah. Ya. Terus muncul lagi. Nah, ini kan muncul lagi seperti tipe 2 ya. Muncul lagi ya. Diulang lagi kan ya. 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 Nah, seperti tipe nomor 2. Nah, tinggal melanjutkan kan? Lanjutkan ke bawah. Cuma bedanya itu sederhana. Angka lengkap dikit ya. Otomatis prosesnya diulang-ulang gitu matematika. Ya. Kan sudah? Ya. Nah, ya. Ya, plusnya di plus minus, ambil plusnya. Ya, ambil minusnya taruh sebelah kanan terus di positifnya ketemu 2. Kalau akar Pak, nah kalau akar ya tulis akar saja, nggak usah dengarkan ya. Nah, akar 3 berapa Pak? 1 koma, nggak usah wis tulis akar 3 saja. Ya. Terus ditambah berapa ya? Selesai ya. Nah, pertanyaan nggak kira-kira prosedur ini? Nah, melengkapkan kuadrat sempurna. Ada pertanyaan? Ya? Bisa kira-kira? Kok nggak bisa maneh? Laku maneh? Tolong ya? Yakin? Nah, kayak gini. Senang semuanya. Tak kok dulu ya. Nah, untuk contoh ya. Ini ya. Banyak ini ya belakang dulu ya. Ya. Sini gitu. Pengen pintu kayu, Pak Maru gitu loh. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 naik percobaan gitu. Blok, kamu belajar layangan, tok bener ya. Hah? Sama gurunya dikapokin dadaan. Yuk. Dulu kan enggak masalah diciwit, dicepot, dikebuk, enggak masalah. Lapor orang tua tambah ditambahin. Ya. Akhirnya apa? Biar tidak kena hukuman, tanya yang pintar-pintar. Jangan makro kok. Diskusi apa itu ini caranya begitu ya, sukses ya, bisa berhasil naik kelas 6 baru berhasil lulus ya, masuk 10 besar loh, keren kan loh, bangga orang tuanya. Itu ceritanya kamu gitu, kamu juga sama ya, bisa juga makanya ojo diuntok ya tak. Yuk coba mau tanya, nah gimana ndak jelasnya itu kira-kira gimana? Prosedurnya bisa kira-kira oke itu oke lah oke bisa nggak ini kok nggak tahu sih orang aku sih kan enggak lah ya ini kan sama toh ya kuadrat nah ini loh ya dikurangi 4 loh ke bawah kan sama loh plus minus ya nah terus ini muncul lagi di sini nah lanjutkan boleh ini ya. Ini juga prosesnya apa dengan di atas ya. Nah, bedanya cuma ini ada 2 baris ya. Bedanya ada apa? 2 baris ya. Ya. Oke, jelas? Dicoba ya, coba. Yuk, tugas berikutnya cuma 2 soal saja ya. Waktunya 10 menit ya. Saya. Oke, 10 menit. Nah, itu tugas kedua. Nah, ini. Yuk. Kedua. Jadi 32 tambah 1 33. Oh ya 33.
13 berarti 11. Boleh. Nah, itu ini ya. Ini kan 2/4 kan satu kuadrat. Suruh bagi kita dulu ya. 4x kuadrat ini kan belum baku ya, pindah ya, pindah dulu semuanya. Ini bisa diangkat bisa sebelah sih. Ya, ini kan harus satu. Nah, ini sudah sama dengan ini. Nah, teruskan sendiri ya. Belakangnya itu dulu, belakangnya itu dulu. Apa? Dicek apakah persamaan kuadratnya sudah baku atau belum ya. Ya kita ya, yang nomor B tadi ya, itu belum baku ya. Ubah dulu menjadi baku. Kalau sudah baku, cek lagi. A-nya berapa, B-nya berapa, ya, C-nya berapa. Baru langkah selanjutnya menyesuaikan. Ya, perhatikan ini ya. Nah, kita cek dulu. Nah, kalau baku ya, ini baku kan. Tentukan ABC-nya, masukkan rumus ya. Nah, rumusnya disebut rumus kuadratik atau rumus apa ini? ABC ya. Kamu cukup masukkan ABC-nya saja gitu. Nah, ada syaratnya juga tapi ya. Ini semakin mudah suatu penyelesaian pasti ada syaratnya. Ingat ya prinsip matematik ya. Ingat ya. Jadi nggak asal menghitung. Nah ini repotnya di suatu rumus yang mudah pasti ada syaratnya ya. Sama kan kalau kata belanja ya, katanya Patrick itu ya. Ini murah, syaratnya ditulis syarat dan ketentuan berlaku kecil banget gitu ya. Ya. Jadi sesuatu yang mudah itu pasti ada syaratnya. Nah, ya, itu prinsip matematika banget ya. Itu ada syaratnya ya. Ingat. Ya. Apa syaratnya untuk akar penyelesaian rumus ABC? Nah, dilihat apa diskriminannya. Ya, apa diskriminan? Ya. B kuadrat min 4AC-nya itu di mana kondisinya? Ini yang agak beratnya di sini sebetulnya. Syaratnya di situ ya. Dicek dulu diskriminannya. Kalau D-nya itu sama dengan 0, nah bagaimana? Kalau D-nya lebih kecil 0, tidak bisa diselesaikan. Nah itu syaratnya tadi ya. Maka dicek dulu. Kalau D-nya lebih kecil 0, maka persamaan kuadrat itu tidak bisa diselesaikan dengan cara rumus A, B, C. Kita tahu. Tapi kalau lebih besar 0, nah ada kemungkinan apa? Ada dua jawaban. Nah, ya. Nah, contohnya, nah ini, langsung jawab. Mulai langsung ucapan. Nomor 1 saja wis ya, yang A. Ya. Ya. 3 menit selesai. Yo. 3 menit selesai. Kita mulai. Ya, lihat tuh contohnya itu ada di fotokopi yang ini ya. Kita bahas satu soal ya. Nah, siapa mau maju nanti yang membahas ya. Ya, ada waktu 10 menit ya. Kita beri kesempatan temanmu presentasi ya. Yang kira-kira paling susah nomor berapa kira-kira? Mana? Ya, coba-cobain aja ya. Yang 2A ini kan biasanya agak susah ini ya. Penerapan kuadrat sempurna. Nah, saya ingin tampil satu orang aja ke depan. Kira-kira menurut kamu siapa yang tampil? Bukan? Jadi cewek dong, masa cowok terus? Ayo.
Jangan sampai aku sama nyetop. Oke, tunggu. Silakan tanggapi. Ya kok jawaban teman-teman. Ya, tanggapi. Ya kok. Gimana? Jawaban temanmu bodoh nggak dengan punyamu? Hah? Hah? Yang salah punyamu? Ya. Hah? Ada yang membantah? Pak, itu yang dibuat salah Pak. Harusnya seperti ini. Ada nggak? Hah? Ada? Nggak ada yang membantah? Hah? Oke, benar nggak? Oke, silakan dulu kasih tepuk tangan dong. Baik ya, kita tinggal 5 menit lagi mau pulang ya. Nah ya, dari pelajaran hari ini meskipun ya saya paham ya tiap orang cara berpikirnya ada yang cepat ada yang lambat dan saya yakin kalian mampu ya untuk menyelesaikan nanti di rumah mungkin dibaca lagi ya. Baca lagi, diingat-ingat lagi ya. Seperti itu ya. Insya Allah sama nanti selesainya ya. Cuma waktunya ya belum tentu sesuai waktunya 3 jam pelajaran ini selesai ini belum. Tapi insya Allah kalian di pikirannya sudah muncul berarti ya. Ini saat jamnya aku loh nulisnya lama tadi ragu misalnya ya. Oke itu tadi ya seleksinya ya. Kemudian dari Bapak dulu ya. Jadi permasalahannya di situ tadi ya. Di kali itu ternyata banyak yang ragu. Nah ragu itu harus berubah ya. Harus pede gitu ya. Ya ya. Oh, seleksinya tadi. Nah, kamu lihat Pak Baru ngajar dia. Hah? Oh. Hah? Ngajarin. Kamu ngajar dia. Menarik orang. Menarik apa nih? Apa yang kurang dari Pak Baru tadi mengajar tadi? Terlalu cepat. Terlalu Cepetin ngomongnya. Ya. Waktunya nggak cukup. Apalagi? Ngebut Pak. Ya, apalagi sudah? Udah. Nanti ditulis ya, ditulis. Refleksi untuk Pak Pandu tidak kacar apa ya. Kurang ini. Nanti kita semua nulis isi hati. Untuk perbaikan besok ya. Baik. Nah, saya kasih oleh-oleh kamu nanti ya. Oleh-oleh ya. Saya kirim di grup mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, ditulis. Alamatnya tulis dulu ya. Alamatnya tulis ya, tulis alamatnya. Ya, tugasmu itu ya. Supaya tadi bisa mengerjakan